Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Kami Bojes Kami Berkarya. Oke guys, di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang pamali, nah, Iya. pamali gitu. Nah, itu tuh pamali itu naon tuh deh? Apa itu tuh pamali itu, Cing? Kalau menurut gua mah pamali itu sesuatu yang emang dilarang oleh orang tua zaman dulu, bro. Ya, menurut gua juga sama sih seperti itu. Soalnya kan gua kurang berpengalaman dari hal-hal yang orang dulu bilang ya, zaman dulu bilang gitu tentang pamali yang kayak gitu. Gue juga cuman tahu-tahu sedikit lah tentang masalah pamali itu dulu. Iya. Nah, jadi gue sini itu mencoba untuk meneliti atau menelaah ya doi tentang pamali itu apa, tapi dengan pola pikir dan pemikiran saya sendiri itu doi. Iya. Saya pengen tahu juga gitu kan tentang pembahasan tentang gua pamali itu apa, atau pendapat lu gimana, kan pasti tiap orang beda-beda gitu. Iya. Meskipun sama-sama suku Sunda gitu kan, pasti penjelasan orang tua dulu ke kita kan pasti beda-beda. Iya. Soalnya kan zaman sekarang wah kebanyakan udah modern, tapi suku-suku atau adat istiadat zaman dulu gak dilakukan di zaman sekarang gitu doi. Bisa seperti itu. Oke, gak usah lama-lama, kita kedatangan tamu dari YTPW 22. Oke, silakan masuk. Ciao. Nah, gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mantap. Gimana, sibuk nggak? Dibilang sibuk sih enggak, dibilang enggak sibuk saya sibuk, gitu aja. Ibu apa, Bang? Biasa kerja. Mantap lah. Beda aja pengangguran lo ya. Nah, jadi ini YouTuber YTPW 22 pengen sedikit-sedikit mencoba menjelaskan tentang pamali itu apa. Nah, sebelum lanjut, mau tanya dulu, Bang. Pamali itu apa? Pamali ya. Ini kalau menurut logika gua, pamali itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada saat tertentu atau pada waktu dan tempat. Iya, seperti itu. Kalau itu menurut logika gua sendiri gitu. Bisa. Nah, Berarti kalau sama gitu kan? Iya, nah kalau menurut kayak hadis, kayak pendalamannya kayak gitu, gue kurang paham. Gue juga di sini masih mencari gitu, masih belajar. Masih sama-sama belajar. Iya. Oke. Berarti kita akan mencari atau menelaah dengan pemikiran kita sendiri gitu Nah, kan. itu. Nah, gue mencoba searching di Google tentang pamali itu apa. Dan di sini ada dari Wikipedia, saya baca arti dari pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Istilah ini bisa disebut juga dengan pamali dalam bahasa Sunda. Dalam masyarakat etnis Jawa bisa disebut dengan ora elok. Jadi Kalau tidak dalam bahasa baik, Jawa. Tidak baik. Dan dalam bahasa adat etnis Dayak disebut pali. Nah, berarti hampir sama gitu kan pembahasan tentang pamali itu, emang hal yang dilanggar. Iya, jadi hal yang tidak boleh dilakukan gitu. Oleh orang-orang tua tertentu, orang-orang tua terdahulu atau zaman-zaman dahulu lah gitu. Bisa. Tapi kalau zaman sekarang gimana, Bang? Kalau zaman sekarang kayak gimana? Zaman sekarangnya kayak gimana? Ya zaman yang kita jalani sekarang. Oh, pasti banyak yang melanggar. Emang Iya, kebanyakan soalnya kan, pasti. apa ya? Sekarang kan internet sudah mulai canggih. Ya. Jadi udah lebih maju, jadi otomatis kayak anak-anak zaman sekarang udah nggak percaya gitu. Nah, jarang lah apa yang pamali, apa yang namanya pamali gitu. Jarang adat-adat. Iya. Tiap adat mau di Sunda mau di Jawa gitu kan, tiap adat-adat pastilah kebanyakan orang zaman sekarang itu yang melanggar gitu kan. Malahan kebanyakan yang nggak tahu gitu masalah pamali itu apa kan. Kebanyakan sih menurut gua sih nggak tahu, termasuk gua juga gitu. Nah, dari pembahasan pertama, nah ini menurut kesehatan itu kan, menurut kesehatan di Wikipedia itu sebagian ulama mengatakan
siapa saja yang tidur selepas waktu asar sehingga terganggu kejiwaannya, maka janganlah ia mencaci selain dirinya sendiri. Jika terlalu sering tidur di sore hari akan membuat jiwa atau pikiran semakin buruk. Nah, gimana tuh Bang, pendapat lo gimana? Kalau menurut pendapat gua itu kan yang tidur waktu asar. Kalau menurut logika ya, Menurut logikanya mungkin kayak gini nih pemikiran gua sendiri. Misalkan kita tidur kalau asar kan 3:30 ya. Misalkan kita tidur 3:30 nih. Nah, terus kita dibangunin sama orang tua kita misalkan jam 5:30 atau jam 6, jam berapa lah. Nah, mungkin yang ditakutin misalkan kalau lu sekolah, nah jadi nantinya nggak susah tidur gitu. jam waktu tidurnya gitu Nah, kan itu terganggu. terganggu. Bisa. Emang Bang, gua juga pernah ngalamin sih tidur sore hari. Jadi pas bangun teh kayak orang linglung gitu Bang. Kalau orang linglung ya. Yang benar. Memang benar, berarti menurut kesehatan. Menurut kesehatan ya emang tidak boleh sih. Soalnya mengganggu jam tidur waktu pas malam saat kita akan melakukan aktivitas di esok harinya. Nah, seperti itu. Nah, dan selanjutnya ini ada lagi nih. Kenapa saat maghrib tidak boleh keluar rumah tuh? Nih sebelum gua membacakan nih apa pendapatnya itu tentang tidak boleh keluar rumah setelah maghrib. Bukan setelah maghrib, senja lah gitu, waktu senja pas maghrib. Nah, kalau menurut gua lagi nih ya, misalkan kalau kita keluar maghrib kan yang namanya zaman dulu mungkin kurangnya penerangan. benar. Beda sama zaman sekarang kan anak kecil juga udah masih pada masih main gitu kan di jalan. Jam Itu udah 8, maghrib udah ya, jam sampai 7, jam malam. 6, jam berapa kan sampai malam. Nah mungkin seperti itu kalau zaman dulu, jadi penerangan kurang, listrik pun nggak ada gitu. Bukan nggak ada Bang, jarang. Ya jarang lah tempat-tempat kan Ini kebiasaannya Bang, gitu. sepengetahuan gua tentang masalah keagamaan ya. Iya. Masalah maghrib itu kan waktu sholat Bang. Oh iya. Bukannya kita nggak boleh keluar, tapi harus keluar, cuma ke masjid gitu. Nah, bisa bisa. Umat ya. Islam gitu. Iya. Bisa, Kan bisa. kita itu dianjurkan kalau setiap maghrib itu kan emang kalau untuk cowok itu kan wajib ke masjid. Kan? Iya, ke masjid. Sholat Soalnya maghrib ke 3 masjid. waktu yang diwajibkan ke masjid buat laki-laki loh. Iya, Buat apa aja tuh? Subuh, maghrib, sama isya. Itu kalau menurut Islam wajib di masjid itu Bang. Bukan wajib sih, sunnah muakkad. Sunnah muakkad ya, gua tahu Sunnah muakkad. ya. Bisa Nah. itu menurut agama dan Iya. gitu kan, menurut agama Islam ya terus seperti itu. terus gini, kalau menurut apa namanya ilmu gaibnya gitu ya, waktu maghrib itu waktu keluarnya para jin, Ummu Sabian. Lu pernah lihat di Google Ummu Sabian itu apa kan? Nah, jadi kalau sebisa mungkin kita itu jangan kemana-mana lah ibarat. Iya. Diibaratin jangan kemana-mana, cuma Selain ke masjid kan. iya, selain ke masjid gitu. Soalnya semua setan juga takut sama orang beriman mah. Gua jamin lah. Bisa. Oh, itu tuh menurut penjelasan ya secara agama atau hadis gitu kan, yang ditentukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah atau Rasulullah tertentu. Nah, tapi menurut di sini juga hampir sama Doi. Dari Wikipedia juga hampir sama. Di sini alasan Rasulullah SAW juga sama, melarang kita tidur atau keluar rumah waktu maghrib. Nah, dan maghrib itu merupakan salah satu waktu dalam salat bagi umat Islam. Sebagian orang tua percaya saat maghrib akan banyak setan berkeliaran. Konon jika anak keluar pada waktu maghrib maka akan diculik oleh makhluk gaib. Ya, bukan apa namanya, itu kan konon ya. Ya itu kan Mitos, iya. mitos zaman dulu gitu. Ya, cuman ya kita ambil logikanya aja lah. Ya emang gak pantas lah gitu anak kecil sampai Iya. sampai malam gitu kan berkeliaran, apalagi maghrib udah mulai keluar rumah gitu. Oh iya, jadi mungkin karena zaman dulu jadi orang tua nih nakut-nakutin si anaknya jangan keluar sampai maghrib, takut diambil Iya. yang tadi itu. Oh jadi intinya dilarang main pas Iya, waktu itu. itu dilarang main Iya. sebenarnya. Nah gitu. Cuman Hampir sama. zaman dulu itu rame Bang. Gua kan anak tahun 90-an ya. Iya. Kalau kecil gua maghrib itu nggak di rumah.
Di mana? Jadi masjid. Nah, emang biasa kan suka ngaji maghrib Iya. kan, benar, beres pas sholat maghrib kan biasanya suka ngaji, ya benar. Nah, di sini ada sedikit penjelasan tentang kenapa tidak boleh mandi waktu maghrib. Nah, menurut gua tuh emang sih kalau secara logikanya gitu, semua manusia mau kapan juga kan tuhan boleh gitu mandi, tapi di sisi kesehatan biasanya lewat maghrib atau udah mulai menuju ke malam biasanya suka ada penyakit bronkitis tuh. Iya, Bronkitis Dingin. biasanya kan gitu. Kalau logika ada saya beda. gitu kan, logika saya kayak gitu. Dari kesehatan emang kurang baik kalau mandi selepas maghrib atau sesudah maghrib. Kalau bisa kan enak sore sebelum maghrib jam 4 jam 5 lah masih minimal. Tapi gini Greg, emang itu benar. Kalau sepengetahuan gua, waktu maghrib itu kan kita itu jantung itu posisinya udah melemah Greg. Nah begitu kita mandi seperti seolah-olah terkejut gitu Greg. Cuman kalau bisa waktu maghrib itu mandi air hangat aja. Mandi air hangat bisa. Biar nggak terlalu terkejut lah badan kita gitu. Soalnya itu waktu ngedown tubuh kita. Nah, lagi ngedown. emang waktunya udah mulai waktu menuju istirahat gitu. Iya. Nah, menurut lu Bang gimana tuh? Ya sama aja sih sama yang kalian sampaikan berdua ya, intinya tadi ya kan kalau kesehatan ya takutnya kena bronkitis, terus yang Abang Doi bilang kan yang jantung kita sudah mulai melemah kan kalau Iya. dari waktu jam 6 ke atas misalkan kan, karena kan suhu air kan udah beda. Iya. Udah mulai dingin. Jadi Kalau- intinya ya kayak gitu aja. Kalau gua mah biasanya mandi sebelum maghrib Greg. Soalnya kita kan untuk umat Islam itu dianjurkan ke masjid Greg. Jadi Bisa karena sebelum emang maghrib. sih berakhirnya aktivitas setiap hari biasanya kan jam 4 jam 5 itu kan semuanya udah beres. Biasanya biasaan gitu kan, hampir mau kerja pabrik, kantor gitu kan, hampir semuanya juga biasa rata-rata jam 4 jam 5 tuh udah berakhir aktivitas sehari-hari gitu loh. Jadi saran gua mah kalau mau mandi sore ya sebelum maghrib aja gitu. Jadi persiapan buat ke masjid sholat maghrib. Bagi umat muslim. Iya, bagi umat muslim. Ya gini Bang, gua kan anak tahun 90-an ya. Iya. Gua juga sedikit tahu tentang pamali gitu. Yang jadi penasaran gini Bang, gua mau tanya sama lu. Dulu orang tua gua bilang gak boleh menjahit waktu malam. Gimana nih penjelasan lu? Oh, kalau menurut logika gua Iya. kan zaman dulu nih nggak boleh menjahit tengah malam. Nah kalau zaman dulu kan kita tahu lah yang namanya penerangan kan memakai petroma atau obor. Cempor lah mun bahasa Sunda namanya. cempor. Cempor. Mungkin karena penerangan kurang kan, kalau orang tua kan kalau ngejahit kan ya matanya mohon maaf kurang, mungkin kurang apa sih, kurang lihat, kurang awas lah gitu. Ya. Takutnya ketusuk ke jari, mungkin seperti itu. Dilarang, tidak boleh menjahit di tengah malam. Atau kan kalau tengah malam kan waktunya istirahat, Iya. bukan untuk bekerja atau menjahit, mungkin seperti itu. Tapi yang gua tahu gini Bang, gak boleh, Iya. Jadi ya terusin. gak boleh menjahit tengah malam. Takutnya Ikutin, diikutin gitu. ikutin sama Tutur emak. kejurik lah Iya. dikasih nama. Hal-hal mistis nih ya. Ya, itu kan Hal mistisnya emang seperti itulah banyak. Sama sih kayak kalian penduduk, sama sih kayak seperti ini. Kalian pernah dengar gak? Jangan bercermin waktu jam 2 malam atau jam 2 subuh. Ya waktu-waktu mulai Pernah sih. awal pagi lah. pernah barusan dari Abang. Ya sama aja kayak gitu mitosnya. Misalkan Iya, kalau kita emang. bercermin jam 2 subuh, di belakang ada sesuatu, konon katanya seperti itu. Tapi gua sudah buktiin, udah sering, nggak ada apa-apa sih. Ya, emang. Abang juga ke kuburan tengah malam gak ada apa-apa Bang. Nah, tahu kalau kalian berdua nih, kalian wajib coba. Atau yang kayak misalkan ngelihat kayak gini ngolong gitu. Ya ngolong ke belakang, itu Oh, iya. ada emang dari pamali kan orang dulu Nah, bilang kan pamali itu. Iya. Tapi emang udah kebuktian belum itu tentang itu? Ntar coba aja lo gue kan kemarin lo pernah explore kuburan. Benar. Soalnya kan kalau lagi jalan malam-malam biasanya lepas maghrib atau waktu malam lah gitu. Iya. Nggak boleh ngolong ke bawah, lihatnya lihat Iya. ke belakang. Kalian gitu. kalian berdua wajib coba. Soalnya gua udah coba ya.
kayak gitu. Nggak ada apa-apa. Disebut ada sih ada, disebut enggak sih ada, kayak gitu aja. Nah gini bang, gua juga mau nanya nih. Nggak boleh mandi sesudah makan, pamali. Gimana nih penjelasan lu bang? Kalau itu gua kurang tahu sih, gua masih nihil pengetahuan. Iya. Gua juga baru dengar nih, coba boleh dijelasin. Pamali kalau menurut gue sih doi itu mengganggu kesehatan, soalnya makanan yang baru masuk ke dalam tubuh lalu terkuras lagi saat pas waktu mandi itu doi. Jadi ibaratkan pas waktu mandi itu kan badan itu kan perut tuh masih ada nasi gitu, masih belum turun ke organ tubuh gitu. Tapi kita langsung dimandikan, dipakai mandi. Sebab jadi si air itu kan biasanya kalau habis makan gitu masih ini tuh doi, masih kenyang. Biasanya itu suka mengganggu kesehatan katanya gitu kan. Tapi kurang tahu sih hal-hal yang lain. Untuk gua pribadi sih, ya kalau gua mah selama itu berada di jalur yang benar, gua ikutin aja. Tapi kalau kiranya nggak ada panutannya ya, mohon maaf, nggak ada nggak ada hadisnya gitu. Gua jarang dilakuin. Tapi ada juga yang bilang loh itu katanya kalau beres makan itu menguras rezeki, jadi mengurangi rezeki seseorang gitu doi, katanya gitu. Jadi di sini gua mau coba merubah mindset orang tua zaman dulu gitu. Soalnya kan orang tua zaman dulu kait-kaitkan sama gaib, gitu. Iya. Seperti itu tuh. Tong iya wis dahar mah cenah geus makan mah gitu. Tong ka mandi cenah bisi kakuras cenah rezekina cenah. Iya. Eta dik bapatahmu. Cek orang tua dulu mah saya juga pernah dibilangin kayak gitu. Jangan ini cenah. Tong ka mandi geus dahar mah cenah gitu mun bahasa Sundana mah. Nah, ini ada lagi nih penjelasan terakhir kan tentang pamali. Bolehkah ibu hamil keluar waktu maghrib? Nah, menurut kalian nih, gimana menurut abang? Boleh enggak gitu? Kalau menurut gua, lu nanyanya soal apa gitu? Soal mistis. Ya, bukan soal mistis juga, soal logika dulu aja lah. Logikanya dulu. Kalau logikanya sih gini sih. Kalau zaman dulu kan emang seperti apa yang lu bilang bang, kurang penerangan, terus jalannya kan rata-rata jalan masih tanah gitu kan, licin gitu, takutnya jatuh gimana kan, terpeleset gitu. Tapi sekarang kan bidan rata-rata bukannya maghrib sama sore. Nah, kadang gini ya, kalau misalkan secara mitos nih, kan yang namanya makhluk halus kan keluar tuh paling banyak kan setelah maghrib. Ya kan yang namanya kalau orang hamil kan itu wangi, kalau wangi. Buat yang kayak gitu wangi, ya mungkin karena takut kenapa masih janinnya gitu. Iya benar. Jadi gini, mungkin kalau untuk zaman sekarang ya orang lain udah masa bodoh ame yang namanya kayak gitu. Emang sih. Jadi kan ya perubahan zaman juga kita harus ikutin kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu dianggapnya tabu aja gitu. Nah, ya biasa aja lah orang hal sepele gitu. Malah yang ngidam malam-malam, aduh pengen beli bakso kan, pengen apa kan, malah sampai pengen ikut gitu kan. Iya. Nah, itu kebanyakan zaman sekarang tuh. Kayak cewek-cewek mau hamil muda, mau hamil tua itu banyak gitu. Yang pengidam, pengen apa itu waktu pas malam itu emang banyak zaman sekarang itu doi. Ya takutnya kan emang takut kenapa ya, kayak tadi lu bilang takut dia tergelincir kan, jatuh gitu kan, jalanan licin kan. Emang zaman dulu kan kayak gitu, suka ya di jalan-jalan teh emang gelap, jarang ada penerangan gitu. Biasanya kan penerangan juga pakai cempor gitu, bahasa Sunda lampu damar obor ya kayak gitulah, obor. Kayak zaman sekarang lampu LED kan pada terang-terang di jalan tuh, di gang juga doi. Nah, oke, cukup sekian video tentang pembahasan pamali. Yang lebih penasarannya lagi, kalau kalian pengen kita masih ada part 2 nya, tonton aja video ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Kalau kalian suka, boleh di-share aja ke teman-teman kalian, yang mungkin teman kalian yang kurang tahu tentang pamali, itu bisa di-share. Atau kalian tontonin aja video kami terus dan bunyikan loncengnya. Tunggu di part 2 nya.
Oke, see you next time dan jangan lupa subscribe juga nih channel GTPW22. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bojes, kami berkarya.